Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Ma darsuna al-an ats-tsaqafatul islamiyyah. Alhamdulillah. Ustaz bertemu lagi dengan kalian, anak-anak Ustaz di kelas 4. Insyaallah kita akan belajar tsaqafah Islam ya di semester 2 ini. Nah, untuk apa kita belajar tsaqafah Islam? Tsaqafah Islam itu penting loh. Jadi, tsaqafah Islam itu adalah berkaitan dengan kalian itu harus berpikir secara Islami dalam menjalani kehidupan dunia ini, gitu ya. Nah, contoh dalam Islam manusia itu Allah berikan tugas untuk beribadah sepanjang hayatnya. Ya, beribadah sepanjang hayatnya. Jadi sampai meninggal, ya, sebelum meninggal itu kita harus beribadah kepada Allah. Karena dalam surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia, ya, manusia seperti kalian itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada tugas lain gitu selain untuk beribadah kepada Allah. Nah, di tsaqafah Islam ini kita belajar bagaimana caranya gitu ya sebagai seorang muslim agar bisa berpikir dengan benar. Bukan hanya berpikir dengan benar, tapi juga bersikap dengan benar. Sehingga antum semua nanti memiliki kepribadian Islam. Nah, bersyaksiyah Islam. Seperti itu ya. Nah, anak-anak Ustaz sekalian, maka dari itu kita harus tetap semangat belajar tsaqafah Islam ya. Insya Allah agar segala aktivitas yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan tujuan kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hati-hati. Baik. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Siapkan tempat duduknya. Sikap berdoa. Doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik anak Ustaz. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang luar biasa ya. Hal-hal yang berhubungan dengan antum. Nah, apa itu? Jadi Ustaz akan bacakan dulu ya ayat pembukaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu kamasta'dzanal ladzina min qablihim. Dalam surat An-Nur ayat 59. Artinya, dan apabila anak-anakmu telah ihtilam, nah, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Nah, ada kata apa tadi? Ihtilam. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, jadi gini. Pernah nggak antum memperhatikan tubuh antum ketika pertama kali masuk khair ummah nih yang bagi yang kelas 1 ya, atau pertama kali masuk sekolah, nah menjadi siswa-siswi ya, tubuh dan tinggi badan antum itu sama nggak sama yang sekarang? Nah, apakah sama ya berat badannya, tinggi badannya? Apakah ternyata berbeda? Apakah membesar dan meninggi? Nah, tentu jawabannya adalah meninggi ya, karena dulu itu antum tidak setinggi itu ya, tidak setinggi sekarang, tidak sebesar sekarang juga. Nah, semuanya terus mengalami perubahan, berubah gitu ya, dan bertambah beratnya gitu ya. Nah, termasuk
kalau laki-laki nih ya, laki-laki ketika sudah berusia 12 tahun atau 13 tahun, suaranya akan mengalami perubahan. Suaranya menjadi seperti suara orang dewasa. Nah, begitu juga perempuan, terkadang suaranya juga berubah menjadi seorang dewasa, seperti seorang dewasa. Yang tadinya gini suaranya, Assalamualaikum Ustaz, gitu ya. Kemudian tumbuh, akhirnya, halo Ustaz, Assalamualaikum, Ana Fekran, gitu ya. Wah, luar biasa itu. Itu pada terjadi perubahan, gitu ya. Termasuk yang akhwat juga, yang tadinya suaranya kecil, gitu ya. Anak-anak kemudian berubah menjadi suara wanita dewasa, gitu ya. Nah, anak-anak yang solih, itulah yang pernah Ustazah sampaikan di kelas 1 ya. Di kelas 1 kalian pernah belajar tentang sunatullah. Ya ini ketetapan Allah yang teratur pada diri manusia. Nah, semua orang pasti mengalami tahapan-tahapan pertumbuhan pada anggota tubuhnya kayak gitu. Nah, anak-anak yang solih, pertumbuhan atau perubahan yang terjadi pada fisik tubuh kita perlu sekali kita memahaminya. Nah, perlu ya perubahan kita tuh agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, dari mana sumber petunjuk agar kita tahu tanda-tanda fisik tubuh kita dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, betul nggak? Nah, kayak gitu. Nah, dalam Al-Quran, karena kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah petunjuknya supaya kita selamat hidup di dunia, supaya Allah itu ridho sama kita gitu ya. Nah, dalam ayat di atas Allah menginformasikan yang tadi, bahwa anak-anakmu telah ihtilam itu apa? Maka hendaklah meminta izin. Nah, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Ihtilam itu, ini harus dicatat ya sama antum semua, adalah ciri awal munculnya perubahan dari diri antum. Ciri awal. Tanda-tanda bahwa antum itu sudah dewasa, ya. Sudah selesai masa anak-anak. Jadi sudah bukan anak-anak lagi. Waktunya untuk bertanggung jawab terhadap semua perubahan. Jadi kalau sudah berubah antum harus bertanggung jawab ya. Nah, di antara antum berbeda-beda masanya ya. Ada yang 9 tahun gitu ya udah ihtilam, ada yang SMP, ada yang 15 tahun. Jika 15 tahun belum ihtilam pada laki-laki atau haid pada perempuan, antum sudah dewasa gitu. Jadi cirinya 15 tahun gitu ya kalau misalkan belum mengalami haid pada perempuan gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Ada yang tahu? Balig. Nah, kita akan bahas tentang balik nih. Nah, di sini. Nah, anak-anak yang Ustadz sayangi ya, antum tahu nggak balik itu apa? Tahu nggak balik itu apa? Nah, silakan, ayo yang tahu. Berpikir apa ya balik ya? Nah, ini yang harus antum hafalkan ya. Balig adalah seorang anak yang sudah sampai usia dewasa yang ditandai dengan ciri-ciri khusus, yaitu ihtilam untuk laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, gitu ya. Jadi ihtilam untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Sekali lagi, balig adalah seseorang anak yang sudah sampai usia dewasa yang ditandai dengan ciri-ciri khusus, yaitu ihtilam untuk laki-laki dan haid bagi perempuan. Nih, dihafal ya. Semangat. Apa yang membedakan anak-anak dengan dewasa? Coba. Gini, anak-anak belum dicatat amal baik atau buruknya. Ya. Nah, orang yang sudah balik, maka ia wajib melakukan setiap hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Untuk dilaksanakan. Wajib harus dilaksanakan. Melaksanakan kewajiban itu akan berbuah pahala, sedangkan jika meninggalkannya akan berakibat dosa. Contoh, sholat, saum di bulan Ramadan, menutup aurat, dan contoh-contoh kewajiban yang lainnya. Jangan lupa ya menutup aurat. Itulah kenapa di STP sejak anak-anak antum tuh dibiasakan untuk menutup aurat ya, supaya antum sudah dewasa bisa senang gitu ya untuk tetap menutup aurat. Kalau keluar rumah harus pakai jilbab atau gamis ya. Jangan lupa pakai kaos kaki dan juga kerudung.
khimar. Jangan lupa nih ya, kelas 4 harus sudah menjaga dirinya dengan baik supaya Allah senang sama kalian. Kalau Allah senang sama kalian, Allah minta kalian minta apa, insya Allah Allah berikan. Ya, kalian minta surga, Allah berikan, insya Allah. Kalau misalkan Allah sudah ridho sama kita, insya Allah. Nah, semua amal yang wajib yang kita lakukan akan menjadi tabungan pahala kita sendiri di buku catatan amalnya. Jadi, kalau sudah ihtilam ataupun sudah haid ataupun sudah balik, gitu ya, kalian itu sudah punya bukunya sendiri, gitu ya, bukunya sendiri, catatan amalnya sendiri, gitu ya. Maka itu kalau misalkan kita melaksanakan yang wajib kita mendapatkan pahala. Kalau misalkan kita melaksanakan kemaksiatan, misalkan meninggalkan sholat, kemudian tidak menutup aurat, itu juga sudah menjadi catatan dosa di buku catatan kita sendiri. Gitu ya. Nah, kecuali jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu yang Maha Ghafur, ya, Allah yang Maha Tawwab, yang menerima taubat, ya, yang Maha memaafkan, gitu ya. Nah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu beramal soleh dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan dosa. Ya, seperti itu. Ya, baik. Sekarang Ustadz sudah sampai nih pada penjelasannya, ya, dan insya Allah kita akan tahu apakah antum paham atau enggak. Nah, maka dari itu antum harus mengerjakan beberapa pertanyaan ya. Nah, dengan sungguh-sungguh, dengan tulisan yang rapi, ya. Nanti difotokan dikirim ke Ustadz. Oke? Nah, semangat ya. Baik, kalau sudah nanti Ustadz akan tulisnya pertanyaannya. Kalau sudah disimak ya video Ustadz, dan kita akan coba sudahi dulu ya pertemuan kita di hari ini. Maka dari itu kita berdoa dulu ya. Jangan lupa menyimak video ini. Sikap berdoa, doaan Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Yuk, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.